Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada pertemuan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menambah amal ibadah kita. Salat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena melalui perantara beliau kita bisa mengenal bagaimana tata cara ibadah yang benar. Jamaah sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar tazkiyatun nufus, yaitu berkaitan dengan pensucian jiwa. Jiwa ini perlu disucikan. Karena salah satu tujuan diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk mensucikan jiwa. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, Allah mengatakan, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Allah lah yang mengutus Rasulullah SAW, mengutus seorang Rasul kepada orang Arab yang buta huruf. Untuk apa? Yatlu alaihim ayatihi, agar membacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah. Wa yuzakkihim, kemudian agar Rasul itu mensucikan mereka. Disebutkan di dalam tafsir adalah mensucikan jiwa mereka dari akidah-akidah yang sesat dan dari akhlak-akhlak yang buruk. Tujuannya mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba, dan agar mengajarkan kepada mereka Al-Quran, wal hikmata, agar mengajarkan kepada mereka sunnah. Itu hadis Nabi Muhammad SAW. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan sesungguhnya mereka sebelum diutus Rasul itu betul-betul dalam kesesatan yang nyata. Maka jamaah sekalian, pentingnya kita ini mempelajari bab yang berkaitan dengan membersihkan jiwa. Karena Allah juga berfirman di dalam surat As-Sams ayat 9, Allah mengatakan, qad aflaha man zakka. Jadi sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwa. Wa qad khaba man dassa, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwa. Maka Rasulullah SAW juga berdoa agar jiwa beliau disucikan oleh Allah. Rasulullah mengatakan di dalam
Doa beliau, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha. Ya Allah, karuniakan kepada jiwa ini ketakwaan dan sucikanlah jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha. Ya Allah, karuniakanlah kepada jiwaku ini ketakwaan. Pertama minta ketakwaan. Kemudian yang kedua, wa zakkaha. Ya Allah, karuniakanlah ya dan sucikanlah jiwa ini. Sucikanlah jiwa. Anta khairu man zakkaha. Engkaulah sebaik yang mampu mensucikan jiwa ini. Anta waliyuha, engkaulah yang menguasai jiwa ini. Wa maulaha, dan yang menjaga. Insya Allah nanti saya kirim Mbak Nabi. Oke, perlu diamalkan gini, perlu diamalkan. Rasulullah saja masih sering, padahal beliau manusia yang dosanya dijamin diampuni. Yang sudah terjadi dan yang akan terjadi itu sudah dijamin. Beliau masih sering berdoa untuk ditetapkan di dalam ketakwaan. Beliau sering berdoa agar senantiasa disucikan di jiwa. Materi adalah materi sangat penting. Yang pertama adalah cara untuk mensucikan jiwa, yang pertama adalah ikhlas. Agar jiwa ini terhindar dari segala kesyirikan, riya, sum'ah. Maka yang pertama untuk mensucikan jiwa adalah ikhlas. Ya, insyaallah kita materi tetap insyaallah okay? 1 bulan sekali kita akan membaca kitab Tazkiyatun Nufus karya Dr. Ahmad Farid. Jadi berkaitan dengan pensucian jiwa. Jadi materi kita khusus berkaitan dengan pensucian jiwa. Ya. Yang pertama adalah ikhlas. Karena ikhlas ini adalah salah satu syarat diterimanya suatu amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 2. Allah mengatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan yang menciptakan kehidupan agar Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik. Apa maksud dari paling baik amalannya ini? Ditafsirkan, dikatakan oleh Fudail bin Iyad, kata beliau, yang dimaksud dengan ahsanu amala adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Itu dua makna ahsanu amala kata Fudail bin Iyad. Yang pertama adalah akhlasuhu, amalan yang paling ikhlas. Yang kedua adalah aswabuhu, amalan yang paling sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Ini syarat diterimanya suatu amal. Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah ittiba, mengikuti petunjuk Rasul. Ya, adapun kita langsung merujuk kepada hadis kan nggak bisa, yang mengikuti ulama. Walaupun nanti kadang-kadang ulama memahami hadis itu berbeda. Yang penting ada ulama. Ya, kalau nggak mengikuti ulama pasti terjatuh pada ya, walaupun nanti hasilnya sama-sama mengikuti petunjuk Nabi, tapi kadang-kadang berbeda menjelaskan, berbeda menafsirkan, menjelaskan. Jadi nanti hasilnya beda. Tetapi sudah mengikuti ulama. Tugas kita nggak bisa langsung merujuk langsung ke hadis. Begitu juga kita nggak bisa merujuk langsung Al-Quran. Maka kita butuh ulama tafsir. Dan bahkan kalau sudah ada kitab tafsir kan kita butuh ustaz untuk menjelaskan apa yang dimaksud oleh itu. Maksudnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Jadi nggak mudah.
kita ini harus tanya kepada ahlinya. Memang nggak mudah. Maka salah satu di sini tadi disebutkan adalah ittiba, mengikuti Nabi, tentu dengan penjelasan ulama. Kemudian kata Fudhal bin fa innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Jadi amalan itu walaupun ikhlas sudah. Saya melakukan amalan ini hanya karena Allah, ikhlas. Wa lam yakun shawaban, tapi enggak benar. Tapi enggak benar amalan itu. Jadi orang melakukan sholat subuh 4 rakaat, ikhlas. Saya masih sehat. Waktu subuh adalah waktu yang masih fresh. Masa sholat cuma 2 rakaat? Saya ikhlas. Sholat subuh 4 rakaat. Maka lam ini nggak benar. Walaupun ikhlas, lam yuqbal, tidak diterima. Kemudian kata beliau, wa in kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Walaupun amalan itu sesuai dengan yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW, sesuai, tapi di situ ada riya. Pengen dilihat orang, pengen dipuji orang, bilang dinilai orang. Jadi tujuannya cuma dinilai orang, cuma pengen didengar orang. Maka juga lam yuqbal, nggak diterima. Kecuali yang pertama itu ikhlas, yang kedua adalah mengikuti petunjuk Nabi. Yang dimaksud mengikuti petunjuk Nabi itu ya, kita mengikuti penjelasan ulama. Dan kadang-kadang hasilnya berbeda. Itu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Kahfi ayat 110, Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad." Siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, masuk sur. Siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, syaratnya ada 2 di ayat ini. Di surat Al-Kahfi syaratnya ada 2. Yang pertama adalah falyamal amalan sholihan. Beramal soleh. Jadi kalau beramal soleh, pasti amalan itu mengikuti petunjuk. Amalan itu tidak dikatakan amal soleh kalau amalan itu tidak di atas petunjuk. Itu. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan yang kedua syaratnya adalah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi 2 syarat diterimanya maka ikhlas termasuk syarat diterimanya Maka dijelaskan di sini wal amalus sholeh. Apa yang disebut amal soleh itu di dalam ayat ini, di dalam surat Al-Kahfi ini, kata penulis wal muwafiqu lisunnah, mencocoki sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa adzamu syirki, dan tidak menyekutukan Allah. Apa yang dimaksud adamu syirki itu? Huwal ikhlas, yaitu memurnikan ibadah ini hanya karena Allah. Tapi ikhlas ini mudah ya diucapkan, mudah diucapkan. Tetapi kadang ya, dan memang maka kita juga perlu sering berdoa. Ya, ada doa juga, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima. Ya, jadi apa? Wa astaghfiruka lima la a'lamu ya. Lima la ya wa astaghfiruka lima, nanti tak kirim di biar langsung diamalkan nggih. Atau mungkin browsing sendiri ada, tapi nanti Pak tak kirim Pak ya. Nanti doa-doa barusan itu kita perlu sering berdoa. Karena kita ini ya lemah. Kita lemah. Seperti ini ikhlas. Ya, ketika ngaji ikhlas, tapi ketika kadang pengamalannya itu berat, maka kita butuh petunjuk dari Allah, butuh pertolongan dari Allah agar bisa mengamalkan ikhlas itu. Maka sering berdoa agar tetap dibimbing oleh Allah. Maka di sini disebutkan makna ikhlas itu adalah tajridu qasdi taqarrubi ilallah an jami'i sawaid. Jadi makna ikhlas itu memurnikan tujuan, memurnikan niat di dalam bertakarub kepada Allah
membebaskan, membersihkan dari segala sawaib. Sawaib itu noda-noda. Noda-noda kesirikan yaitu sum'ah, riya, hasad, dengki, itu kan. Jadi noda-noda supaya kita itu murni hanya kepada Allah. Kemudian ada yang mengatakan, jadi definisinya ikhlas itu banyak, ya. Tapi intinya itu tadi, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Yang kedua dikatakan bahwasanya ikhlas itu ifradullahi bil qasdi bi ta'ah, mengisahkan Allah di dalam segala ketaatan kita. Jadi segala ketaatan kita itu kita peruntukkan hanya untuk ini akan mensucikan jiwa kita. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwasanya ikhlas itu adalah nisyanu ru'yatil khalqi bidawami nadari ila khaliq. Jadi melupakan pandangan manusia. Tapi kadang berat nih. Kadang-kadang berat nih. Jadi perlu, makanya kita ini butuh amalan yang tersembunyi. Yang kira-kira amalan itu nggak tahu. Mungkin zikir itu ya. Kan kita nggak kita keraskan. Iya, kita perlu ada amalan yang tersembunyi. Karena mungkin amalan yang nampak itu sulit, maka kita perlu adanya amalan yang tersembunyi. Ya, sambil pulang, subhanallah bihamdihi. Kalau sedekah kadang-kadang pengen, ya ada saja seperti itu. Iya, ada tak? Kayak perlu adanya amalan tersembunyi. Itu. Kemudian dan hanya fokus pada Allah. Jadi walaupun orang itu nggak nilai kita berbuat apapun, walaupun nggak dihargai sama orang itu, kita lupakan, ya. Tapi kadang-kadang gerundel, kadang-kadang nilai ini Pak, ini perlu dibersihkan jiwa kita ini, gitu. Perlu dibersihkan. Caranya itu tadi, pertama materi dikaji, kemudian memohon kepada Allah agar dimudahkan untuk mendidikan jiwa, kemudian dipaksakan, dipraktekkan, gitu. Karena memang kadang-kadang ngomong itu mudah, tapi nyatanya kita semua sabar. Ya, bahas tentang sabar. Karena belum kena musibah, Pak. Sabar, bukan sabar. Ternyata kena musibah juga, anaknya sakit, itu kan, ini baru sembuh masuk lagi gitu. Waduh, kayak kita ini merasa orang yang paling menderita. Padahal ketika tadi mengaji tentang materi sabar, oh iya, kita harus sabar. Bahkan ustadznya gitu ya. Iya. Tetapi ketika diberi musibah, kadang-kadang itu perlu menerapkan, ya, perlu latihan menerapkan. Maka kita ini nggak ada apa-apanya. Maka benar kalau Rasulullah sebagai suri teladan terbaik bagi kita. Karena beliau, kalau kita lihat dari kehidupan beliau, ditinggal meninggal bapaknya waktu masih dalam kandungan. Ya Pak, baru besar sedikit, umur 6 tahun ditinggal meninggal ibu. Itu ketika jadi anak. Lalu ketika jadi orang tua, bayangkan gimana penderitaan seperti Rasulullah, ujiannya seperti Rasulullah. Maka benar beliau adalah suri teladan terbaik bagi kita. Karena ketika jadi orang tua, itu tidak pernah menyaksikan anak putranya itu tiga-tiganya itu sampai semuanya meninggal tiga-tiganya, Pak. Ya. Kemudian setelah itu putrinya yang ketiga, tiga-tiganya itu mendahului beliau. Hanya Fatimah lah yang meninggal setelah beliau, dan itu nggak lama. Siapa yang penderitaannya, ujiannya seperti itu? Dan bahkan seumpama kita ini kekurangan, Pak. Seumpama kita orang kekurangan, insya Allah kita nggak kekurangan, insya Allah ya. Tetapi lihatlah Nabi kita Muhammad SAW, walaupun beliau ketika banyak harta, sedekahnya gimana. Kemudian ketika beliau pernah suatu ketika Rasulullah itu menganjal perut selama 2. Siapa di antara kita kekurangan sampai ganjal perut seharian nggak ada, ya nggak ada, bukan hutang, Mbak, ya kan, nggak ada hutang, nggak mungkin sampai
Makanya kadang-kadang kita sering bayar sekolah anak, bayar kuliah anak, malu gini. Padahal masih bisa ada yang dimakan, gitu kan? Mengeluh, ya. Padahal nggak ada apa-apanya kalau Makanya kita perlu lihat orang yang lebih menderita daripada kita. Ya, mungkin di sisi Allah, mungkin orang yang diberi cobaan itu lebih baik. Ya memang lebih baik, gitu kan? Nah, kita yang merasa aman-aman saja, gitu. Naudzubillah min dzalik, kalau sampai istidraj. Naudzubillah min, ya kan? Jadi sehat saja, keluarganya sehat semuanya. Itu yang kita inginkan seperti itu. Yang semuanya, Pak, ya. Kita inginkan keluarga sehat, gak ada. Tapi kadang-kadang, ya Allah menguji kita dari sisi mana saja, gitu kan? Nah, gitu. Memang pentingnya berilmu sedikit tapi berusaha mengamal. Ya, dan ilmu sekarang kan mudah, Pak, ya. Pengamalannya sulit. Pengamalannya sulit. Maka memohon kepada Allah Subhanahu, tapi sedikit ikhlas lebih baik daripada banyak tapi enggak. Nanti disebutkan di sini. Sedikit ikhlas lebih baik. Kemudian di sini ikhlas salah satu syarat diterimanya amal juga disebutkan oleh Allah. Itu Allah perintahkan di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Ini kita hafal semuanya. Apa kata Allah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan agar hanya menyembah kepada Allah. Mukhlisina lahuddin, memurnikan, mengikhlaskan bahwasanya ibadah itu hanya untuk, berarti ikhlas itu perintah di sini. Jadi ikhlas itu Ada satu riwayat dari Abi Umamah. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia bertanya, meminta pendapat kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa zikra. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau jika ada seorang laki-laki itu berperang tujuannya agar mendapatkan upah. Jadi diupah, berperang diupah. Wa zikra, pujian, agar dipuji oleh orang. Bagaimana pendapatmu? Jadi ada seorang sahabat tanya berkaitan dengan seorang laki-laki ikut perang, tapi tujuannya pertama mendapatkan upah, yang kedua adalah ingin disebut namanya, apa kata Rasulullah? Malahu. Kemudian orang itu tanya, apa yang dia dapatkan? Maka kata Rasulullah, la syai'alahu. Dia nggak dapat apa? Perang, Pak. Nggak main-main, ini ya. Mungkin kita sekarang disuruh, ayo kita perang, mikir-mikir, ya. Masih anak-anak masih kecil, ya. Istri masih muda, perang itu kan. Lah ini sudah perang. Tadi karena salah niat, nggak ikhlas. Apa kata Rasul? La syai'an. Nggak ada apa-apa. Bahkan ini bahaya. Kalau setiap kali beramal seperti itu, disebutkan di dalam hadis kan, orang yang mati di medan perang, tapi karena pengen disebut seorang pemberani, orang yang belajar ilmu agama dan orang yang mengajarkan ilmu agama tujuannya pengen dikenal sebagai orang yang berilmu, ya, membaca Quran, pengen dikenal sebagai seorang yang qori, pintar baca Quran. Dan orang yang bersedekah, banyak bersedekahnya, bukan sekali dua kali, sering. Dermawan, dikenal sebagai dermawan, tetapi karena salah niat, bukan nggak ada pahala saja, di riwayat itu apa? Dilempar ke neraka. Karena kalau sudah terbiasa setiap beramal itu bukan karena Allah, ya, ini bukan sekedar nggak dapat pahala, tetapi sangat bahaya karena beramal untuk selain Allah. Kemudian itu sampai 3 kali sahabat ini,
Ya, fa'adaha salasa marratin. Jadi mengulangi pertanyaan itu sampai 3 kali. Tetap jawabnya Rasulullah, la syai'ala. Ya, nggak ada pahala, nggak ada pahala. Maka Rasulullah mengatakan, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah tidak menerima dari suatu amalan itu kecuali ikhlas karena Allah dan mengharap wajah Allah, hanya mengharap dari Allah, mengharap pahala dari Allah, tidak mengharap yang agak kadang-kadang sulit Pak ya. Kadang-kadang sulit. Makanya perlu sering perlu sering ya ini melihat, mempelajari bahayanya syirik. Jadi perlu sering nyetel di video tentang bahayanya syirik, walaupun syirik kecil, karena bisa menyebabkan amalan itu sia-sia. Maka sering kita mengkaji tauhid. Sekarang mudah untuk mengakses ilmu itu karena kalau ketika sering kemudian dibarengi dengan tekad, insya Allah dengan doa tadi itu, insya Allah mudah. Karena memang ya saat ini itu mudah, ilmu itu mudah didapatkan, tapi kata ulama itu qillatul amal. Ya, suhulatul ilmi. Mudahnya mendapatkan ilmu, tapi apa? Qillatul. Ya kan? Kadang kita itu sabar itu tadi. Kadang-kadang kita masih marah-marah ke anak kita. Pada anak kita, kalau seperti anak saya masih kecil-kecil, kadang-kadang ya kalau kakak adiknya itu tukaran, kadang-kadang nggak kokon, maka sering berarti sering dilatih Pak ya, sering dilatih. Kemudian salah satu bahwasanya ikhlas ini adalah pensuci jiwa, karena memang ikhlas ini adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah, maka dengan itu jiwa kita akan senantiasa terbebas dari namanya kesyirikan. Jadi maka orang yang ikhlas itu bahagia. Orang yang ikhlas itu bahagia. Ya. Jadi masih orang ngomong, saya yang penting Allah tahu, yang penting diberi pahala oleh Allah. Ya kan? Kita berbuat apapun kemudian nggak dihargai sama orang. Kadang jengkel. Tapi ketika kita ikhlas kita bahagia. Kan? Bukan tujuan saya itu, bukan tujuan saya. Kita sudah berbuat sesuatu, menurut kita sudah baik, tapi kok nggak dihargai loh. Kita memang nggak tujuannya bukan itu. Tujuan kita hanya mengharap ridho Allah. Jadi orang ikhlas itu selalu bahagia, nggak sakit hati itu, nggak sakit. Kita sudah melakukan itu, sedih, dicomot, masih dikritik, ya kan? Susah. Dan ridho manusia itu nggak mungkin sesuatu yang nggak mungkin tercapai ridho manusia. Jadi kadang-kadang kita ini mengorbankan keridhaan Allah hanya karena manusia nggak mungkin. Keridhaan manusia itu nggak mungkin, sesuatu yang nggak mungkin tercapai. Satu ya orangnya sini, orang lainnya gimana? Orang berbeda-beda. Makanya ikhlas ini penting selalu dikaji, bukan hanya dikaji, tapi memohon kepada Allah agar dimudahkan untuk mengamalkan, kemudian praktek itu tadi. Kadang-kadang jenengan ini lebih praktek daripada saya, mungkin dari sisi pengalaman, kehidupan kan, sudah sering mengalami itu daripada saya. Cuma saya ini membacakan saja, dan saya juga semoga dimudahkan untuk mengamal. Memang kadang-kadang itu ya diuji, kadang setelah menyampaikan diuji. Kadang-kadang saya nyari tema itu kira-kira apa sing bisa diamal dhewe itu. Kadang-kadang yang membahas terlalu tinggi-tinggi, wah, sholat malam gitu kan. Membahas terlalu tinggi lah, sholat malam gini. Padahal bahas setelah Isya malamnya nggak bangun, Pak. Ya kan? Nah, itu gak bahaya. Itu bahas ngomong tapi gak dilakukan. Kadang cari materi itu yang kiranya itu bisa diamalkan. Jadi bukan yang berat-berat itu kan. Nah, itu kadang-kadang yang bikin saya di pondok kadang-kadang memberi peraturan pada anak, tapi kadang-kadang
melatih diri juga gitu kan. Nanti sholat malam gitu kan. Nanti jam 3 bangun itu. Ya mau nggak mau yang bikin peraturan harus bangun kan kayak gitu. Maka ya itu perlunya memohon kepada Allah agar karena mengkaji ilmu itu ya lebih mudah daripada mengamal. Ya semoga kita yang tapi di sini duduk di sini sudah itu adalah mempunyai keutamaannya Pak. Salah satunya adalah sahallallahu bihi thariqan ilal, dimudahkan untuk masuk surga. Ya, apalagi di masa seperti ini ya banyak orang yang ya berapa banyak orangnya saat ini itu ya duduk di majelis ilmu ya sholat maghrib dan isya berjamaah kan jarang ya. Maka kita harus bersyukur Pak ya, dengan kita bisa di sini diberi kesempatan oleh Allah. Mungkin seusia kita ada yang sudah dipanggil oleh Allah, tapi kita masih bisa ke masjid menambah bekal itu sudah kenik. Dan nanti setelah ngaji bertempur dengan hawa nafsu berkaitan dengan mengamalkan yang sudah didengar tadi, paling enggak dia sudah datang ke masjid itu kebaik ya. Jadi semuanya nanti ada tuntutannya sendiri. Semoga kita dimudahkan oleh Allah. Kemudian ada satu riwayat isaknya sekarang jam masih lama ya. Dan kita ya nggak apa-apa Pak. Kita kan memang amalan itu nggak mungkin disembunyikan semuanya enggak. Memang ada terang-terang. Yang penting bisa menjaga. Jadi syaratnya dan bahkan kalau dia bisa menjaga hati, ya dia mencontohkan orang bersedekah itu juga lebih baik diikuti orang yang lainnya. Tapi bisa menjaga hati. Hanya kita yang tahu dengan Allah ketika itu ya. Jadi berkaitan dengan amal itu ya nggak ada amalan yang memang mau nggak mau harus dohir ya terang-terang ya kan. Cuma tadi ya sholat. Yang penting itu tadi menjaga hati. Tetapi ada amalan yang mudah untuk disembunyikan itu orang itu. Maka kita harus punya ya di samping kita ya paling kita rutinitas amalan ada yang dohir, ada yang karena amalan tersembunyi itu amalan Jadi amal itu ada 4 ya. Amal badan ya. Jadi amal dengan badan kita. Ada amalan dengan ucapan ya, zikir, ya, sholawat gitu kan. Kemudian amalan dengan harta, sedekah, infak ya. Kemudian ada amalan dengan hati. Ya ini penting amalan hati berkaitan dengan materi kita. Karena ini selamatnya amalan tadi itu, selamatnya amalan badan, selamatnya amalan lisan, selamatnya amalan harta itu ketika amalan hati kita itu selamat. Itu. Jadi materi pembersih hati ini penting agar hati kita senantiasa ya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi gitu nggih, Pak. Jadi memang ya salah satunya amalan yang bisa disembunyikan itu zikir, Pak. Zikir kan? Kalau kita nanti baca di sini rahasia ulama-ulama itu. Ada yang puasa itu nggak tahu, keluarganya nggak tahu kalau puasa. Jadi dia buat bekalnya kasih orang. Ya, itu ada seperti itu. Padahal kepada keluarga sendiri seperti itu, ya kan? Itu padahal ya bawa bekal tetapi nggak dimakan dikasihkan ya minimal kita zikir itu. Ya zikir kan nggak tahu orang, ya. Zikir pulang sepeda motoran. Nah, ini perjalanan kita dari sini ke rumah kan ada waktu itu, ya. Subhanallah bihamdi subhanallah. Bosan nanti lampu merah istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau bisa kita memang nggak perlu jangan sampai jangan sampai pedot itu dari amalan, itu orang cerdas ya, orang yang cerdas kata Rasul. Orang cerdas adalah orang yang di dalam satu hadis disebutkan itu ketika ayul mu'minina akyas,
Orang beriman seperti apa yang cerdas wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah yang pertama adalah man aktsarolil mauti dzikran. Orang yang banyak mengingat kematian. Karena dengan banyak mengingat kematian itu, lah setelah ini mau kemana? Apa yang harus saya bawakan gitu? Akan ketika selalu mengingat kematian, dia akan mempersiapkan diri. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, bagi orang yang cerdas itu adalah man ahsanu lima ba'dahu istidada. Jadi orang yang memperbaik, ya, orang yang paling baik persiapannya. Jadi setiap waktu digunakan untuk apa yang bermanfaat setelah kehidupan dulu. Nah, daripada ngantri lama di mana ya, beli LPG ngantri, daripada mangkel grundel itu lebih baik astagfirullah, mungkin ini banyak dosa saya ya ngantri kan gitu kan ya. Astagfirullah. Dan ini kadang Pak, amalan seperti ini kalau kita rutinkan itu otomatis. Naik sepeda nggak enak kalau nggak zikir itu. Itu kalau kita rutinkan gitu. Ya, ketika ada waktu luang nggak enak ini kalau nggak zikir seperti itu. Jadi kebiasaan, sebagaimana perbuatan buruk gitu kan, meso gitu kan, kebiasaan gitu kan. Jadi tergantung pembiasa. Maka itu tadi kita harus cerdas-cerdas supaya usia kita ini terlewati dengan ketat, karena semuanya akan dimintai pertanggung. Ya kan, dalam satu riwayat dikatakan la yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba' gitu kan. Jadi kaki seorang hamba nanti ketika dizat tidak akan bergeser kecuali ditanyai setelah pertanyaan yang lainnya, setelah ditanya tentang penyembahan pada Allah, tentang berkaitan dengan pengutusan Rasulullah, mengikuti Rasulullah atau tidak, kemudian ditanya akan apa? An umrihi, tentang umurnya. Jadi umur kita ini dipanjangkan umur itu, ya makanya ketika berdoa jangan minta dipanjangkan umur juga, tapi juga diperbaik amal. Man tala umruhu wa hasuna. Ini orang yang baik, yang panjang umurnya, tapi panjang umur itu diisi dengan kebaikan. Maka ketika diberi umur panjang seperti ini, Pak, nanti ada pertanggung jawab. Jadi ada petanggung. Kemudian kita sudah belajar ini, sudah dikasih ilmu, wa an ilmihi, maka ditanyain nanti. Jadi orang sudah belajar untuk ilmu, wa an ilmihi fima fa'ala, diamalkan atau tidak. Jadi ilmu yang sudah dipelajari itu diamalkan atau tidak. Walaupun kadang-kadang orang berusaha mengamalkan, kadang ya namanya orang jatuh lagi, kadang tertinggalkan lagi. Maka butuh sering di majelis ilmu. Kadang lalai, Pak. Ya, ngaji kemarin baru ngamalkan 2 hari udah lupa kan. Nah, perlunya sering di majelis ilmu. Kemudian yang akan ditanyai berkaitan dengan yang 2. Kalau yang umur 1 kali berkaitan dengan 1 perkara, ilmu 1 perkara, harta ini. Wa an malihi, wa an rizki wa malihi, itu ditanya 2 hal. Min aina iktasabahu. Dari mana kamu? Jadi harta itu dari halal apa haram? Dari subhat atau dari halal? Itu akan ditanyai. Tetapi ketika harta itu betul-betul dari halal, ini dari kerja, ini dari uang halal, tapi juga akan ditanyai wa fima anfaqo. Kemudian dibuat apa, dihabis? Semua akan ditanyai. Dan bahkan anggota badan kita. Wa an jismihi fima habla. Ini mata kita, telinga kita, semua ini, ya. Ini ciptaan Allah. Dan nanti akan dimintai pertanggung. Maka ya hendaklah kita diberi mata banyak melihat kebaikan daripada keburukan. Dikasih telinga dibuat mendengarkan kebaikan. Ya, daripada mendengarkan lagu. Ya. Kadang-kadang kita ini kalau sudah senang dengan lagu biasanya nggak senang dengan Al-Qur'an. Itu kata Ibnu Qayyim seperti itu, ya. Adapun hukumnya kan itu kemarin diperselisihkan rame itu kan ya. Hukumnya itu memang khilaf di antara ulama. Tapi kembalikan kepada diri kita. Kita belajar tentang hati, bermanfaatnya. Ketika kita sering mendengar lagu, kemudian kita nggak suka dengan Al-Quran. Kira-kira bermanfaat nggak dengan kita? Adapun hukumnya, itu ulama diperselisihkan. Tapi kembalikan kepada perbuatan kita, bermanfaat apa enggak? Merugikan apa enggak? Kayak gitu. Kita timbang.
Ya, adapun hukumnya, karena perselisihan ya udah, ya. Jadi kita itu perselisihan para ulama. Tapi ketika kembali kepada kita, ya kan, itu bermanfaat atau ya, itu kata Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan karena musik dengan Al-Quran itu sesuatu yang tidak akan pernah bertemu. Maka ketika telinga ini sering mendengar musik, ya kan, sering, kadang-kadang didengarkan Al-Quran itu, kadang-kadang kita ya kita semuanya masih sulit ya untuk ketika menikmati Al-Quran, ketika dibacakan Al-Quran, dinikmati, itu kadang sulit. Itu tadi, karena kita masih beralih kepada lain. Walaupun hukumnya itu diperselisihkan. Tapi ketika kembali kepada diri kita, bermanfaat atau tidak. Padahal umur kita nanti akan dimintai bertanggung. Kemudian kaki kita banyak melangkah kepada tempat kebaikan seperti ke masjid, ya kan? Alhamdulillah ini jamaahnya jauh-jauh, Pak ya. Alhamdulillah, ya. Dengan jauhnya itu, insya Allah pahalanya ya berbeda dengan yang dekat, ya. Kemudian satu hadis lagi, Pak. Cukup insya Allah. Ana qala fi hajjil wada, ya, dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW berkata ketika hajjil wada, nazzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha. Semoga Allah memperindah paras orang yang mendengar hadis dariku, fawa'aha, kemudian dia pahami, dia hafal, dia pahami. Karena di sana farubah hamilin fikin laisa bifikin, karena di sana ada orang yang menghafal hadis, ya menghafal hadis, ya. Jadi seakan-akan ahlu fikih tetapi nggak ahlu fikih, karena menghafal saja tanpa dipahami dan tanpa diamalkan. Jazakumullah khair, Pak. Matur nuwun. Kemudian ada amalan di sini, 3 amalan. Salasun la yughallu alaihinna qalbu imri'in mu'min. Ada 3 amalan yang bisa menjadikan hati kita ini tenang. Hati kita ini terbebas dari tadi itu, ya, penyakit-penyakit itu tadi, menjadikan hati kita itu suci, ya. Terbebas dari penyakit apa? Riya, sum'ah tadi itu. Apa itu 3 amalan itu? Yang pertama adalah ikhlasu amalilillah. Ikhlas. Ikhlas ini tadi ya, ikhlas. Kemudian wal munasahatu li a'immatil muslimin, menasihati pemimpin kaum muslimin. Menasihati itu ada caranya. Ya. Kalau kita nasihati dengan mencemooh, apakah berubah pemerintah kita? Ya. Baik pemerintah mulai dari Pak RT, itu kan, kita gerutuk rame-rame, itu kan, apakah lebih apa tambah baik pemimpin kita dari Pak RT sampai presiden? Ya, kita sampaikan baik-baik, kemudian kita memohon kepada, ya, ini adalah yang menjadikan hati kita ini apa? Akan terbebas dari noda-noda, ya kan? Kalau kita celah pemerintah kita, apakah langsung pemerintah kita akan berubah? Terus kita apakah dapat dosa? Kalau kita doakan, walaupun nggak berubah, apa kita dapat pahala? Ya, dan ada kemungkinan pemerintah kita didoakan. Adapun cara-cara seperti di negara kita ada bagiannya masing-masing yang menyampaikan. Adapun kita teriak-teriak, kita siapa? Gitu kan? Mencemooh, mencela, kita siapa? Kadang-kadang Mbak, memang jadi pemimpin nggak mudah. Ya kan? Apalagi pemimpin negara. Kita aja jadi RT, RW itu berat. Ya kan? Waktunya keluarga, wah ada yang minta datang, pusing kita ya. Kayak gitu. Berat jadi pemimpin, apalagi nanti di akhirat. Ya. Maka di sini salah satu supaya hati kita tenang adalah menasihati pemerintah dengan cara yang toh kalau kita jadi pemimpin kan nggak suka kalau kita di demo, diteriakin, dicemooh. Ya. Harga diri kita, nama baik kita dijatuhkan kan kita nggak mau. Maka kita juga tidak memperlakukan pemimpin kita seperti kayak gitu. Jadi dengan cara yang baik. Dengan ya di negara kita kan diatur bagaimana menyampaikan aspirasi, tapi dengan cara yang baik. Kemudian yang terakhir waluzumu jamaah. Tetap bersatu di dalam. Nah, ini Islam ini apa? Harus bersatu.
perbedaan di dalam hal-hal yang furu itu ya, ada semangat bersatu agar kita ini senantiasa ya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Adapun ketika ada yang salah, menasihati dengan ya, ini bukan pemimpin, orang biasa ini menasihatinya kan dengan harus baik-baik. 4 mata dipanggil sampai ditraktir itu ya, sampai dinasihati, insya Allah masuk. Tapi kalau disebarkan ya di grup salah, ditegur di grup situ, atau mungkin salah di sini di masjid salah, tegur depan orang, itu memperbaiki ya, orang itu nggak akan berubah, maka akan sakit hati, dan hati kita juga akan jengkel. Dinasihati kok nggak berubah kan kayak gitu, padahal dia sudah menasihati dengan cara yang baik, dapat pahala. Berubah nggak berubah tergantung ya, dapat petunjuk dari Allah. Itu Pak. Oke. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.